Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala ta'ala aidan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kalau tidak salah masih bab taubat ya, bab kedua. Jadi pada Ramadan yang lalu kita dua hadis kan ya. Maka ini hadis yang ketiga dari bab taubat. Kalau halamannya halaman 31 kalau halaman. Jadi hadis ketiga dari bab taubat untuk ringkasan ya, untuk ringkasan Riyadhus Shalihin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi, pastilah Allah meridhoi Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi Allah, yabsutu, itu membentangkan yadahu, tangannya, bilaili, di malam hari, liyatuba, untuk bertobat, memberi kesempatan bertobat ya, musi'un nahar. Musi itu dari kata su, buruk. Jadi musi orangnya, musi'un nahar, orang yang berbuat buruk di siang hari. Jadi Allah di malam hari itu membentangkan tangannya ya, dan tangannya woro-woro kalau bahasa kita ya, woro-woro, ayo siapa hamba-hambaku yang siangnya itu durhaka, yang siangnya maksiat, ayo minta ampunan kepadaku. Nah, jadi begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari supaya orang yang berbuat buruk di siang hari bertobat. Dan wayab sutu, dan membentangkan, Allah membentangkan yadahu, tangannya, binahari, di siang hari, liyatuba, agar bertobat, musi'ul lail, orang yang berbuat buruk di malam hari. Hal itu dilakukan hatta, sehingga tatlu'a itu terbit, asamsu, matahari, min maghribiya, dari baratnya, baratnya as-samsu. Nah baik, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan ya, itu istilahnya hadis Muslim itu kan derajatnya nomor 2 untuk kitab hadis. Nomor 1 derajatnya Al-Bukhari, nomor 2 Muslim, nomor 2 Muslim. Sehingga ketika ini disebutkan adalah riwayat Muslim gitu ya, itu hadis itu insya Allah ya pasti bisa dipegang, alias sahih, alias sahih. Jadi itu kalau
diriwayatkan oleh Muslim. Nah, sementara Imam Muslim itu adalah posisinya hadis Muslim posisinya adalah hadis nomor 2 setelah Bukhari. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang tidak ada keraguan akan kesahihan dari hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, tentunya namanya kitab Riyadhus Shalihin itu kan kitab sekunder, bukan kitab primer. Kalau kitab primer kan istilahnya kayak Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Turmudi, Nasai itu kitab primer. Nah, tetapi memang Riyadhus itu kitab sekunder, dia kumpulan, ya ngambil dari Bukhari, ya ngambil dari Muslim. Akan tetapi beliau penyusun Riyadhus Shalihin mencantumkan sumber primernya, yaitu rawahu Muslim, sehingga tidak masalah. Maksudnya begini, andai kita itu tidak lupa, ini gimana? Saya tuh ingatnya di Riyadhus Shalihin itu nggak masalah. Oh, itu hadis tercantum di Riyadhus Shalihin. Nah, sementara Riyadhus Shalihin itu mengambil dari kitab-kitab hadis yang primer. Nah, sehingga tinggal dilacak itu kan. Tapi kalau dari pidato ceramah loh itu, susah itu kan. Kecuali kalau yang pidato ceramah itu ahli hadis ya, sehingga tidak keluar dari beliau kecuali hadis itu ya, itu enak. Tapi kalau kayak dari makalah, kayak dari tulisan itu memang agak susah. Apalagi dari yang namanya broadcast WA itu agak susah sekali ya, dari YouTube gitu kan. Ya nggak apa, YouTube kalau membacakan Riyadhus Shalihin. Tapi kalau tidak dijelaskan itu dari mana, itu agak susah. Nah, baik, tapi karena ini kita konteksnya mengaji Riyadhus Shalihin, sementara Imam An-Nawawi sebagai penyusun itu mengambilnya dari hadis-hadis primer dan dicantumkan rawahu Muslim gitu kan, sehingga insya Allah ini bisa dipegang. Nah, baik, itu dari sisi sina'ah hadis, dari sisi kajian hadis. Nah, kemudian dari sisi sanad itu ya, karena memang bukan kitab primer, maka penulisannya itu adalah secara mu'allaq, maksudnya hanya ditulis sahabat yang meriwayatkan. Kalau untuk mengetahui komplitnya sanad ya berarti melihat hadis Muslimnya. Tapi kan tidak masalah, karena apa? Sudah dicantumkan rawahu Muslim. Nah, kemudian sanadnya langsung an Abi Musa al-Asy'ari. Jadi tidak masalah juga. Karena memang itu adalah sumber sekunder. Jadi Riyadhus Shalihin adalah sumber sekunder. Nah, yang jelas kan sudah mencantumkan sumber primernya rawahu Muslim, begitu kan? Nah, baik. Nah, kemudian biografi Abu Musa al-Asy'ari itu kan ya, itu sudah sangat populer sekali ya dari Bani Ash'ar. Memang di bab ikhlas itu sebelumnya itu sudah kalau di buku-buku syarah ya, itu sudah dicantumkan sedikit biografi dari Abu Musa al-Asy'ari. Ala kulli hal memang adalah sahabat yang sangat bertakwa sekali. Itu kan ya. Kabilahnya itu terkenal. Kabilah Asy'ari itu terkenalnya itu begini, adalah Rasulullah itu pernah ya lewat di kampung Bani Asy'ari. Nah, kemudian Rasulullah itu misalnya tinggal di sana, maksudnya berhenti sejenak di sana. Karena apa? Karena mendengarkan orang-orang Asy'ari ya, Bani Asy'ari itu adalah membaca Al-Qur'an sehingga ramil kayak lebah. Jadi Rasul itu sangat senang sekali. Makanya kalau ada kampung-kampung yang istilahnya masyarakatnya itu baca Quran bareng-bareng kan, misalnya habis baru itu menyenangkan sekali. Nah, mungkin sekarang ya masjid-masjid langgar-langgar kan ya, ada anak-anak belajar itu sangat menyenangkan sekali. Ada bapak-bapak, ibu-ibu belajar itu sangat menyenangkan sekali. Nah, Rasulullah pernah ya lewat di kampungnya Bani Asy'ari. Nah, mendengar mereka membaca Quran sampai
seperti suara lebah. Seperti suara lebah. Nah, begitu. Nah, ini sedikit biografi Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan satu tokoh dari kabilah Asy'ari. Kabilah Asy'ari juga yang merupakan hal yang yang istimewa ya dari kabilah Asy'ari itu kan istilahnya ya kebersamaan mereka itu sangat kental sekali. Jadi kayak kayak istilahnya kalau kita mungkin kayak ada dapur umum di mereka, sehingga nanti orang-orang itu misalnya bisa mengambil makanan, itu kebersamaannya luar biasa. Nah itu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais ya. Abdullah bin Qais. Nah baik. Nah kemudian hadis ini menjelaskan kemurahan Allah dalam menyikapi hamba-hambanya yang maksiat, yang musik itu kan dari kata su'un artinya berbuat keburukan. Di musik artinya orang yang berbuat keburukan, keburukan. Nah Allah kemurahan hatinya, kemurahannya ini sifat ya. Kemurahan Allah itu adalah di malam hari Allah membentangkan tangannya. Ayo sopo dari hambaku yang siang harinya berbuat buruk, silahkan minta ampunan pada saya akan memberi ampunan. Begitu pula di siang hari juga begitu. Allah membentangkan tangannya di siang hari. Ayo hamba-hambaku, mana dari kalian yang durhaka di malam hari, aku akan, kalau mau tobat, aku akan ampuni di hari ini juga, di siang hari ini juga. Itu adalah kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi makanya banyak ayat-ayat yang meneguhkan sifat Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah Allah yang Maha Pengampun. Kadang-kadang digunakan ghafur, sangat pengampun. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita dalam membahas hadis semacam ini kan tema utamanya ya. Tema utama kan Maha mengampuninya Allah. Nah, karena tema utama adalah Maha mengampuninya Allah, maka kita tidak perlu tidak perlu terjebak dalam pembahasan yang sifatnya kalamiah. Kalamiah itu pembahasan sifatnya sifat Tuhan. Nah, misalnya gini loh. Ini kan Allah menyebutkan Allah membentangkan tangannya. Terus tangan Allah itu kayak apa? Nah, tidak perlu terjebak di sana, ya kan? Karena itu bukan pembahasan utama. Pembahasan utama adalah Maha mengampuninya Allah. Kadang-kadang memang di beberapa buku itu ya, pensarah itu panjang lebar dalam membahas kalam saja sifat ketuhanan. Nah, ini sifat Tuhan membentangkan tangannya. Nah, padahal hadis macam ini kan fokusnya tidak membahas sifat Tuhan yang membentangkan tangannya kan, tapi fokusnya adalah sifat Allah yang Maha mengampuni. Nah, begitu. Makanya jangan salah fokus. Kadang-kadang orang itu salah fokus. Nah, sehingga fokusnya itu adalah malah membahas ilmu kalam. Sementara dalam hal ini hadisnya terkait kemurahan Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan untuk tidak salah fokus. Memang kalau pembahasan ilmu kalam ya, itu memang ya ada perdebatan memang antara ulama-ulama ahli kalam, mutakalimin namanya kan. Ada yang menganut aliran aliran takwil, dia mentakwil. Nah, ada juga yang tidak menganut takwil tapi aliran tafwid. Nah, masing-masing punya ulama sendiri-sendiri. Makanya kita tidak masuk ke situ, ke area debat ilmu kalam, tapi masuk area sifat murahnya Allah, yaitu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Di
redaksi lain tuh Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu sama maknanya. Kemudian apa itu? Di sini ada batas, ya. Batas. Hatta tatlu as-samsu, ya kan? Min maghribiha. Itu adalah keadaan pertama orang tidak diterima permintaan ampunannya. Itu ketika matahari terbit dari barat, ya kan? Hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari baratnya, baratnya. Jadi itu. Nah, keadaan yang lain itu adalah nyawa sampai di kerongkongan. Ya, nyawa sampai di kerongkongan. Tidak usah, tidak apa-apa. Soalnya ini memang nakal minum es dulu kan. Kan panas ya, malam-malam minum es. Buka kulkas minum es. Sehingga akibatnya ya seperti ini. Jadi begitu. Istilahnya apa? Jadi keadaan yang kedua, Allah tidak menerima tobat hambanya adalah saat apa? Nyawa sampai di kerongkongan. Jadi ada dua keadaan. Matahari terbit dari barat, nyawa belum sampai di kerongkongan. Nah, makanya kita ini masih punya kesempatan, untuk mendapatkan barokah kebaikan dari sifat Allah Al-Ghafur, sifat Allah Al-Ghaffar. Ada Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Itu barokahnya apa? Adalah kesempatan, peluang bagi kita dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini relate dengan hadis yang di atasnya ya. Di atasnya Nabi mengajarkan pada kita bahwa beliau sehari itu kalau bahasa Jawa orang mati istighfar ping 100. Ada istilah orang mati. Ada orang mati ping 100 ya begitu. Artinya tidak henti-hentinya. Minimal dalam sehari itu membaca astagfirullahaladzim itu adalah 100 kali. Itu hadis yang di atasnya. Nah, baik itu ya. Jadi ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi adalah dikuatkan dengan hadis yang di bawahnya. Hadis yang di bawah dikuatkan dengan yang di bawahnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Temanya sama, tetap bab taubat. Temanya sama, yaitu bab taubat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Muslim. Nah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa yang bertobat, qabla, sebelum antatul as-samsu, matahari terbit, min maghribiya, dari maghribnya, dari baratnya, taballahu alaihi, maka Allah menerima tobat atasnya. Jadi ini mempunyai makna yang sama dengan hadis yang di atas, yang sama-sama Muslim. Yang atas diriwayatkan oleh siapa? Abu Musa Al-Asy'ari, tadi sudah kita singgung ya. Nah, yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kami menyampaikan tentang fokus sanad dulu tentang Abu Hurairah, Jadi Abu Hurairah itu adalah sosok yang sangat penting sekali dalam ilmu hadis. Kenapa kok beliau adalah sosok yang sangat penting sekali dalam ilmu hadis? Karena beliau riwayatnya hadis itu paling banyak dari kitab-kitab sunnah. Itu seperti itu. Jadi kenapa kok penting sosok dari Abu Hurairah? Karena beliau itu perawi hadis yang terbanyak dari kitab-kitab sunnah. Nah, oleh karena itu sejak zaman dulu
Sejak zaman dulu orang-orang zindik. Orang zindik itu ya istilahnya ya kayak munafik ya, kayak orang munafik. Jadi dia sebenarnya kafir tapi menampakkan keislaman. Nah, sejak dulu ya orang-orang zindik itu memang berusaha untuk mendiskreditkan Abu Hurairah. Nah, tentunya mereka mencoba mendiskreditkan Abu Hurairah itu punya maksud. Maksudnya apa? Kalau sosok yang namanya Abu Hurairah itu mereka berhasil mendiskreditkan Abu Hurairah, sementara jumlah hadis yang diriwayatkan banyak sekali, maka tujuan mereka untuk mengaburkan sumber Islam itu tercapai. Makanya mereka menyasar Abu Hurairah karena memang Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis yang jumlahnya sangat banyak sekali, bahkan terbanyak ya dari kitab-kitab sunnah. Nah, kemudian mungkin ada orang bertanya-tanya, loh kenapa kok Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kitab-kitab sunnah, sementara beliau itu adalah orang yang masuk Islamnya itu akhir-akhir. Nah, itu tentunya menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah memang betul beliau adalah sosok yang masuk Islam akhir-akhir. Nah, tetapi kenapa kok hadisnya paling banyak? Hadisnya paling banyak sebab justru beliau menyadari karena saya itu adalah masuk Islam akhir-akhir, maka saya menyisihkan waktu saya untuk menghafal ilmu. Maksudnya itu menghafal hadis. Nah, sehingga beliau di setiap malam itu ya, itu senantiasa menghafal hadis. Maksudnya mencari sahabat yang masuk Islam lebih awal, terus bertanya Rasulullah dulu pernah bersabda apa ya saat peristiwa ini, peristiwa itu. Nah, itu tanya pada sahabat-sahabat yang lain. Nah, dijawab toh. Nah, jawabannya itu dihafal oleh Abu, dan itu dikerjakan tiap hari. Maka dalam hal ini beliau memang betul masuk Islamnya akhir, tapi riwayat hadisnya itu sangat banyak sekali karena memang kerjaannya tadi, bukan kerjaan dalam tanda petik, kerjaan dikira profesi. Kerjaannya tadi memang beliau menyibukkan diri untuk menemui sahabat-sahabat yang masuk Islam awal-awal, mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus beliau menghafalnya. Nah, baik itu ya. Jadi itu jawabannya begitu. Nanti kalau kita ketemu sama orang-orang yang mencoba mendiskreditkan Abu Hurairah, itu memang punya maksud. Itu punya maksud memang untuk menghancurkan sumber sunnah. Karena Abu Hurairah adalah perawi terbanyak. Nah, baik. Kemudian mengenai maknanya ini sama dengan hadis yang di atasnya, berarti menguatkan. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang di atasnya. Jadi namanya itu apa ya? Namanya kalau dalam ilmu hadis ada namanya tawabi, ada namanya sawahid. Nah, tawabi, sawahid itu sangat berguna ya untuk mengetahui tawabi, sawahid, yaitu untuk hadis-hadis yang sama diriwayatkan oleh orang yang berbeda, atau diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Nah, itu kalau satu hadis itu misalnya dhaif, dhaif di jalur itu. Kemudian dicari hadis-hadis yang serupa. Hadis yang semisal. Nah, ternyata di satu jalur dia dhaif. Misalnya diseleksi, dites tidak lolos. Wah, ini dhaif. Tapi ternyata untuk jalur yang lain sahih. Nah, untuk jalur yang lain sahih. Nah, itulah fungsi tawabi', fungsi sawahid itu begitu. Ini fungsi hadis yang tawabi, sawahid itu begitu. Jadi mungkin ada satu hadis dengan sanad itu dia dhaif. Tapi setelah dicari sawahidnya, dicari tawabinya, dicari tawabinya. Nah, ternyata ada jalur bukan dari jalur yang pertama tadi, tapi sama hadisnya,
tapi di jalur itu tuh sahih. Nah, sehingga nanti bisa menguatkan. Nah, kalau yang ini jalur yang di atas sudah sahih, riwayat Abu Musa Al-As'ari ditambah riwayat Abu Hurairah yang sahih juga, nah, otomatis menunjukkan sangat sahihnya hadis tadi. Wong ande satu hadis itu jalurnya dhaif, tapi dicari tawabi sawahid, ternyata tawabinya sahihnya itu sahih. Nah, sehingga yang dhaif tadi kan tapi ada penguatnya yang sahih kan, berarti kan jadi naik ya, naik posisinya. Oh, tidak dhaif, dia sahih karena punya tawabi, karena punya sahih. Apalagi hadis ini yang awalnya memang sudah sahih. Awalnya sudah sahih. Ada penguatan. Wah, itu tambah sahih lah lagi. Bisa dipahami Ibu ya? Namanya tawab. Nah, itu dari sisi kajian sanadnya. Jadi ada namanya tawabi, ada namanya syawahid, atau namanya tawabi. Nah, baik, kembali ke matan hadisnya, isi hadisnya. Nah, karena isinya adalah seperti hadis yang di atas, maka penjelasannya seperti tadi, betapa maha murahnya Allah untuk menerima taubat dari hamba-hambanya sepanjang matahari belum terbit dari barat. Nah, itu keadaan pertama. Nanti ada hadis lain, keadaan kedua, sepanjang nyawa belum sampai kerongkongan. Ini keadaan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Nah, baik itu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang memberi konsekuensi pada kita untuk mempunyai sifat optimis untuk mendapat ampunan dari Allah. Jadi kita tuh harus punya sifat optimis mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih. Nah, ini terlebih ya. Terlebih ada hadis lain yang mana Nabi meriwayatkan dari Allah, alias hadis qudsi, yang berbunyi ana inda ghonni abdi bi. Saya Allah itu menurut prasangka hamba saya kepada saya. Saya Allah itu menurut prasangka hamba saya kepada saya. Nah, sekarang gini, ibu-ibu itu hendaknya punya husnudzon kepada Allah. Apalagi hadis ini adalah menunjukkan sepanjang matahari belum terbit dari barat. Nanti ada selain sepanjang nyawa belum sampai di kerongkongan. Nah, maka kita dengan dua hadis dengan hadis tadi kan, itu semakin punya husnudzon kepada Allah. Jadi ibu ini kan berapa? Usianya itu sudah kepala 6 ya. Ada kepala 7, ada kepala 6, ada kepala 7 ya. Nah, itu adalah apa? Hendaknya istilahnya kan ya, ini mohon maaf ya, istilahnya wis surup ya kan? Ya wis surup. Nah, ya wis surup. Nah, di saat kita tuh wis surup itu hendaknya punya husnudzon kepada Allah. Nah, apa husnudzonnya kepada Allah? Mengingat dua hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya kan ya. Maka hendaknya kita punya husnudzon kepada Allah bahwa kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, kita akan diampuni ya dosa-dosa kita oleh Allah. Jadi kita harus punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya husnudzon kepada Allah bahwa kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Nah, jangan menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Apa itu maksudnya? Putus asa putus asa punya persepsi Allah tidak mengampuninya. Itu jangan sampai begitu. Nah, tambahan, tapi tidak terkait bab taubat ya, tapi terkait husnudzon pada Allah. Nah, kita juga husnudzon pada Allah bahwa kita akan diwafatkan secara husnul khotimah. Itu kita memang harus punya husnudzon kepada Allah.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa ya kok kami menyinggung perkara itu? Nah, itu mengingatkan ya, mengingatkan. Memang kalau dari kacamata pemerintah, saya itu kan di kampung kawan ada nih, ada posyandu Manula, ada ya? Ada. Nah, posyandu lansia ya. Nah, itu kalau posyandu lansia itu ya, itu kan saya kan termasuk kalau pas kebetulan di tempat mertua itu, misalnya ditempati posyandu lansia, saya pas datang ke sana itu mau cek Pak, ya cek, boleh ya, cek darah, cek apa itu misalnya cek tensi itu kan, itu kan. Nah kemudian itu biasanya termasuk lansia tahap pertama itu kan 50 tahun, ya kan? Iya itu, nah ya tahap pertama lansia itu bertahap, lansia bertahap itu adalah 50. Nah itu jadi kan bertahap ya, pralansia ya, pralansia. Tapi kalau Al-Quran itu memberi arahan kepada kita itu tidak 50 tapi 40 di ayat hatta idza balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah begitu toh? Ya. Itu kalau di Quran itu tidak 50 yang tapi 40 itu diarahkan Al-Quran ya, untuk 40 usia 40 itu kudune wis menep, menep atine, menep atine. Nah sehingga apa itu memang ujian ya istilahnya 40 itu ya betul-betul ujian. Tetapi ternyata Al-Quran meminta mbok nek wis 40 wis menep. Ketika 40 hendaknya memohon pada Allah begini, Rabbi auzi'ni, ya Allah beri petunjuk kepadaku an asyura nikmataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku wa 'ala walidayya, dan atas kedua ibu bapak waan. Nah, satu itu ya. Jadi mohon pada Allah untuk diberi petunjuk supaya bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu adalah memberi minta petunjuk pada Allah wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku beramal soleh dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Yang ketiga adalah wis fokus kepada anak-anak, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki untukku ya Allah keturunanku ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Sekarang aku bertobat. Nah ini yang konteks bab ini. Nah itu 40 sudah harus mulai menep. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku dari orang-orang muslim. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah ini jamnya berjalan terus ya. Nah ini memang saya mengamati ya, kalau usia 40 ya, usia 40 itu memang istilahnya puncak, iya kan? Itu puncak. Untuk laki-laki itu juga begitu ya, itu puncak. Nah, kemudian istilahnya mungkin bagi ibu-ibu juga di rumah sudah mulai jenuh dan sebagainya, sehingga cari hal-hal yang itu menyegarkan. Tapi tidak jarang bagi bapak yang 40 matang-matangnya, yang bagi ibu sudah bosen-bosennya, ya bosen-bosennya, itu terus salah langkah. Makanya saya lihat ya berita-berita itu memang ya Allah, itu usia-usia yang orang kepleset ya, itu 40 itu banyak sekali kepleset. Nah itu kalau sudah kepleset di usia 40 itu sulit itu, karena setelah itu kan dia 10 tahun berikutnya kan lemes sudah ya. Jadi 40 ya baru kuat-kuatnya, tapi 5 tahun 6 tahun itu sudah sering pergi ke apotek, iya kan?
Sudah iya kan, sudah sering pergi ke apotek. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai. Nah, ini kan ya. Kita ini senior di keluarga besar kita senior. Maka kita ingatkan adik-adik kita hati-hati. Usia 40 sing lanang nembe puncak-puncaknya. Mungkin yang ibu-ibu nembe bosen-bosennya. Karena gak digagas sama bojone dan lain sebagainya. Nah, tapi itu memang ujian. Nah, Allah meminta kita wis to, nek 40 itu janjane hanya sebentar, hanya sesaat, bariku wis lemes. Wis lemes, maka Allah meminta kita 40 wis mulai hati-hati. Sudah mulai hati-hati hatta idza balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi. Ini wis disyukuri saja. Misalkan gini ya, yang ibu-ibu merasa bosan atau disyukuri wae. Disyukuri saja. Anak-anak wis mulai kuliah kan ya. Sudah ada yang SMA dengan yang kecil mungkin sudah SMP sudah mau selesai, disyukuri. Ora usah sing aneh-aneh. Ya, hendaknya mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an askuron ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, kemudian wa an a'mala sholihan tarduhu. Nah, ini ya. Beri petunjuk padaku agar aku beramal soleh dengan amal soleh yang engkau ridhoi. Nah, itu. Nah, kemudian usia segitu 40 itu wis kok fokus ning anak-anak kita. Anak-anak kita wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kemudian ini tuh ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kalau seperti itu adalah ulaika nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Itu kan? Itu. Jadi kalau mereka itu begitu, sudah tadi itu kami terima dari mereka sebaik-baik apa yang mereka perbuat dan kami ampuni kesalahan mereka. Nah, sekarang mungkin wah aku wingi pas 40 urung sempet ya. Harus kadung saiki 50 sudah, tapi kan masih ada kesempatan. Nyawa belum sampai di kerongkongan. Nyawa belum sampai di kerongkongan. Matahari belum terbit dari barat. Jadi kita tuh disayang oleh Allah. Sangat disayang oleh Allah. Apalagi kalau sekarang sudah 50 istilahnya ke apotek terus saja gitu kan. Ya mau apa? Mau apa? Artinya gini, sudah berkurang syahwat. Sudah berkurang syahwat. Ada enggak ibu-ibu yang usia gini masih punya angan-angan? Aku pengen duwe Alphard itu. Aku pengen duwe Pajero. Nah, itu kan sudah enggak kan? Nah, ini kan keuntungan. Berarti ini makanya tadi kaitannya adalah bab tobat ya. Kami bab tobat ini sangat terkait sama kemurahan. Makanya kalau kita sudah masuk usia 50 ya. Meskipun saya itu istilahnya belum bisa menep ya. Maksudnya apa itu istilahnya kalau sudah 50 itu saya itu belum bisa ya Allah beri umur panjang itu belum bisa begitu. Nah, tapi sebenarnya harus begitu. Nek wis 50 tahun, ini kan lebih lewat 40 ya. Justru minta umur panjang. Loh, kenapa kok minta umur panjang? Namanya tuh kenapa? Sebab justru syahwat kita sudah turun. Kan gitu kan? Nah, terus apa hubungannya? Nek wis keinginan sudah mulai banyak menurun, karek ngibadah. Nah, begitu. Karek ibadahnya. Menurut saya itu kadang-kadang ya Allah kok aku kepengen kayak bapak sama ibu saya, bapak itu kebetulan meninggal itu tidak terlalu tua. Misalnya kadang kepengen, melihat keterangan ini kok berlawanan ya, kepengen minta umur panjang juga. Tapi ya untuk bisa ibadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang enak ya apa itu umurnya saya nom-nom, kadang-kadang begitu kadang-kadang. Karena pengalaman pribadi tapi itu nggak pas ya. Yang pas adalah justru minta umur panjang. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah kan enak sekali kan. Pertama enaknya apa? Ya kita sudah usia segitu pas segini ya segitu. Kita sudah menurun syahwatnya.
sahabatnya ya. Tidak kepingin macam-macam kan? Tidak kepingin macam-macam. Pokoknya paling yang kita itu adalah makanan sehat paling itu kan ya. Makanan sehat, terus istirahat yang cukup ya. Badan seger kan gitu saja kan. Nah, kan yang tidak kok pengen duwe loji alpan pajero ndak. Itu kan ndak. Nah, makanya luar biasa. Maksudnya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah sangat besar. Nah, makanya usia segini Bapak, janganlah kita itu terus ada masalah. Maksudnya gini, usia segini malah juga pinjol, tahu pinjol kan? Nah, pinjaman jangan ada masalah di saat usia seperti ini. Kita gunakan ini tuh untuk ibadah pada Allah, taubat pada Allah. Ya, hatta idza balo arba'ina sanadian ini tubtu ilaika. Nah, ini kita sudah lebih 40 kan? Nah, berarti harus jadi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini dikaitkan dengan Maha Murah Allah dan kita sudah melampaui 40 tahun. Nah, justru kita banyak ampunan. Makanya di bab silaturahim atau bab ziarah, saya itu baru menyadari kenapa justru Abu Bakar, Umar ya, yang mana beliau adalah sahabat utama Nabi, tapi berkunjung kepada sahabat wanita ya, yang tidak populer mungkin ya, tapi usianya sudah sepuh. Nah, rahasianya apa kok sampai Abu Bakar, Umar, wong loro berkunjung bertamu ke mbah-mbah udah sepuh. Dalam pandangan Abu Bakar dan Umar, mbah-mbah tadi udah sepuh, fokusnya wis ning Allah tok. Maka doanya makbul. Karena fokusnya dia sudah di Allah. Nah, makanya kita ini ya, taubat itu adalah langkah kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi usia 40 lebih ya, bertobat pada Allah, enak sekali, sangat enak sekali, sangat nyaman sekali. Dan matahari belum terbit dari barat. Nah, ditambah satu hadis lagi kan, ini hadis tidak apa ya, sebenarnya lebih fokus ke tadi ya, sifat manusia yang punya syahwat. Syahwat itu kan keinginan. Nah, macam-macam. Di antara adalah keinginan harta benda. Nah, ini hadis Ibnu Abbas. Untuk Ibnu Abbas adalah biografinya jelas sekali ya. Adalah seorang sahabat yang Nabi mendoakan, ya Allah pahamkan dia akan ilmu tafsir. Nah, itu Ibnu Abbas. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wah, sudah Muslim plus Bukhari gitu kan ya. Nah, ini sangat kuat sekali sehingga hadisnya tidak perlu dipertanyakan karena rawahul Bukhari wa Muslim ya. Nah, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lau jikalau. Nah, ini sifat tamak manusia. Jikalau anna sesungguhnya libni Adama, bagi anak manusia, bagi anak Adam, jikalau bagi anak Adam wadian, ada lembah lereng, yang mungkin lembah itu bukan lereng tapi yang kayak apa ya, kayak jurang, jurang. Misalkan punya tanah di mana Karanganyar ya, kan berjurang-jurang, tapi jurangnya emas, emas. Andai dia punya satu lembah min dahabin berupa emas, ahabba yang apa itu, maka dia akan lebih suka ayakuna adalah lau baginya wadian 2 lembah. Nah, itu ya. Kalau dia punya satu lembah emas, kepengennya berapa? 2. Nah, walai yamla'al fahu, tidak akan memenuhi kepada mulutnya. Maksudnya nggak puas, pengen enggak begitu ya. Tidak akan bisa penuh mulutnya kecuali ilat turabu, kecuali oleh debu. Jadi dia baru puas kalau wis dikubur mulutnya penuh dengan debu, kata kiasan, kata
Lu kan Pak, nek kuburan kan dikai mori Pak, kan gak kena. Itu nanti morinya hancur. Terus nanti debu-debu masuk ke mulutnya. Nah itu baru puas. Puas. Nah, akan tetapi lah, ada tambahnya nih, wa yatubullahu alaman taba. Namun sebelum mulutnya penuh dengan debu, Allah menerima tobat pada siapa yang bertobat. Wa yatubullahu alaman taba. Allah menerima tobat atas siapa yang bertobat. Nah, baik itu ya. Ibu-ibu, ini masih satu hadis, tapi kayaknya waktunya enggak cukup dengan hadis yang satu, masih bab tobat mungkin pekan depan insyaallah. Gimana mau gue Gi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara sholat taubat? Iya. Karena banyak salah dan dosa itu seringnya cuma sholat malam, sholat tahajud. Insya Allah itu lebih bagus. Bagaimana cara salat taubat kalau memang itu sudah cukup, kemudian istighfar? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, karena kampus itu mendirikan umroh berjamaah, padahal waktu itu 2 tahun itu harus nabung. Sementara ini mau bakso besar, kepinginnya korban apa umroh dulu? Tolong Ustaz diberi pencerahan. Ya, baik. Yang pertama ya, jadi sholat taubat itu tidak ada tata cara khusus. Ya, khusus. Beda sama Idul Fitri, Idul Adha, itu di rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Apalagi sholat gerhana, tata caranya malah lebih khusus lagi. 1 rakaat ada 2 rukuk. Nah itu kan lebih ada 2 berdiri, ada 2 rukuk. Nah tetapi kalau sholat taubah itu tidak ada tata cara sendiri. Rasulullah SAW itu memberi petunjuk pada orang yang khilaf. Orang khilaf, seorang mbak-mbak, suaminya itu jihad fisabilillah. Kemudian kan saat itu yang namanya jihad itu gantian, itu kan gantian. Nah, suaminya jihad fisabilillah. Di saat yang sama ada sahabat lain yang dia tidak sedang jihad, maka ke kebun, ketemulah 2 orang itu. Nah, mungkin nyambung atau bagaimana, dia terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi tidak sampai zina, nggak sampai zina. Wah kaget toh, karena mungkin sudah dipegang atau apa itu kan ya. Wah kaget, astagfirullah. Terus dia tanya Abu Bakar, tidak bisa jawab. Tanya Umar, tidak bisa jawab. Tanya Rasulullah, tidak bisa jawab juga. Sampai turun wahyu, sholat 2 rakaat, tapi tidak ada tata caranya. Berarti seperti sholat biasa. Nah, tidak ada tata cara waktunya kapan juga tidak ada, sehingga bisa kita lakukan pagi juga boleh, siang juga boleh, sore juga boleh, tapi sebelum sholat asar. Sholat asar kan diusahakan jangan. Nah, jadi gitu bebas waktunya. Ya tinggal niatnya. Yang bisa saja. Bahkan bisa kita gabung dengan qobliyah sholat juga bisa. Kita gabung dengan kan dia Nabi mengatakan pada yang bersangkutan sholat 2 rakaat terus mohon ampun. Nah itu kan tidak spesifik, makanya tadi bisa pas bareng tahajud boleh, bareng ba'diyah boleh, nah begitu, bareng qobliyah boleh. Nah begitu. Ya pokoknya Allahu Akbar semuanya. Nah, sak dulu kan. Soalnya kita tuh gini, soalnya kita itu sudah dibiasakan nawaitu usolir, jadi bingung sendiri. Ya udah pokoknya aku tadi kok nggak bagus ya perilaku saya, ini sholat sekalian mohon ampun, nah begitu langsung gitu ya. Nah, Allahu Akbar, usolnya apa? Gak pakai usulnya apa nggak apa-apa. Yang penting dalam hatinya
aku mau maksiat pada Allah, durhaka pada Allah, tur ini kok tak bareng sisan kopias gak apa-apa, nah begitu kira-kira. Jadi tidak terjebak. Ini usulnya apa? Dulu aku saat di Rembang itu begitu. Tak jawab, tak wawur itu. Usulnya apa masih? Semuanya usuli sholat karena Allah Ta'ala. Nah udah selesai aja. Jadi gitu. Jadi begitu. Nah kamu itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi berarti gini. Jadi gini ya. Kita itu kan kadang dimudahkan oleh Allah, tapi malah gawe angel dhewe. Ya kan, gawe angel dhewe. Wong kita mau korban, mau umroh itu kan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang hari itu ya, pas menjelang ini, dia punya keluasan tidak berkorban, maka jangan mendekati musolaku. Nah, tapi karena di kampung ada program umroh berjamaah, terus bingung dewi. Makanya menurut saya kita tidak perlu bingung. Ibadah itu dibuat Allah itu sak gampang-gampangnya. Umroh itu sunnah. Ya, tapi kita kan kepengin kan ya. Wah, saya antrine suwe banget, ya kan? Nah, tapi itu pribadi. Orang kudu jamaah kudu sak kampungnya. Jadi jamaah bareng sing pas duwe duit bareng gitu aja. Tidak harus bareng sama bareng karo sapa? Bareng sing pas duwe duit bareng. Nah, jadi gitu. Jadi tidak harus bareng kamu enggak apa-apa. Tidak malah tambah kenalan. Nah, malah tambah ke. Nah, sehingga muncul pertanyaan tadi, ini apa? Lah pas dari itu kita ada uang seperti Nabi bersabda, jangan mendekati musola kami, ya udah. Kita apa istilahnya? Korban saja. Habis itu kok kemudian duitnya rada berkurang, ponakane loro, dijaluki tulung sama adike kan ponakane. Ya akhirnya kurang lagi gak apa-apa. Wong Allah gawe gampang. Gampang. Kenapa kita bikin sulit? Memang itu kadang-kadang begitu. Sing Allah itu gawe gampang itu malah kita sulit. Kita persulit sendiri. Sing Allah menetapkan aturan detail malah kita gawe gampang. Contohnya ya, ada orang walimahan. Terus walimahnya itu habis maghrib. Terus dia kumpulan sepedaan. Pak dijamak tok ora Pak lho. Sing wis enak detaile malah ditakonke. Sing gampang malah digawe angel. Begitu kira-kira Bu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi udahlah payah korban saja. Aku jenenge kalung ya ora apa-apa. Kok ora karo tanggane ora apa-apa. Tidak disyaratkan bareng tanggane. Tapi bareng rombongan sing duwe duit bareng pas. Begitu kira-kira. Amalan kalau besar itu kan kita ada di sana ada umroh. Oh iya, memang enggak, dia mungkin urunan dulu tuh. Ning mari gawe angel. Iya, kalau pas bisa enggak boleh umroh, harus haji semuanya. Ditutup itu jadi tutup mungkin ya. Jadi tutup umrohnya. Gimana? Enggak usah. Jadi Allah gawe mudah, gawe sulit. Ya Nah, nek wah anake ngumrono alhamdulillah. Gitu saja. Bisa? Begitu kira. Saya juga haji pertama itu ya gampang alhamdulillah. Dulu enggak pakai antri-antri. Tapi ada sekolahan ya, sekolahnya milik NU, sekolah MANU sama dulu STM ya, untuk bantuan. Tapi syaratnya bantuan dari pemerintah kalau duit tanah diliriklah sawah saya. Pak, sawahku enggak tuku Pak, kakak saya gini, itu gue adikku gini, dia bisa 2 haji. Nah, 2 haji mau lah, alhamdulillah tidak begitu luas, dapat 2 haji. Itu gampang alhamdulillah. Jadi gitulah kira-kira ya, digawe mudah. Kamu orang usaha juga dadak apa ya? Ada utang haji itu apa itu namanya lupa ya. Kalangan tidak usah kayak gitu-gitu. Pokoknya nabung yang lain itu nek selanjutnya setara. Lah saiki atine gak setuju gak apa-apa. Diwaris karo anake.
Anaknya untuk warisan seneng kan gitu toh. Digawe gampang saja. Digawe mudah saja. Nah, wah alhamdulillah kok anaknya ngumrohno ya alhamdulillah. Begitu kira-kira Bu ya. Baik, ada yang lain lagi mungkin? Ya, monggo nggih. Yang punya uang, sak keluarga sebenarnya cukup satu nggak apa-apa. Tidak usah atas nama atas nama, pokoknya sak keluarga iki arep korban. Nah, tapi karena yang nyambut gawe sing lanang ya otomatis sing lanang, tapi menyertakan pahala seluruh keluarga. Nah, begitu ya. Menyertakan pahala. Nah, kenapa kok atas nama? Karena memang panitianya kok sebenarnya atas nama sopo lah, jadi bingung nih. Wes sebelah bismillahirrahmanirrahim sing setor keluarga A itu ya. Nah, otomatis yang disebut nama suaminya karena kepala rumah. Nah, begitu. Jadi istilahnya nggak usah sibuk nama siapa, pokoknya kabeh sak keluarga. Atas namanya tentunya yang mergawe sopo, yang mergawe bapaknya kan ya udah, bapaknya berkorban menyertakan pahala seluruh keluarga, menyertakan pahala seluruh keluarga. Nah begitu. Nah monggo menjadi. Ustaz mau tanya, kalau dalam catatan dosa itu ada pendapat ada yang diampuni, ada yang dihapus, ada yang masih. Iya betul. Iya. Ya ada yang itu bedanya ghafur sama afuun. Yang satu adalah masih ada catatannya tapi nggak direken. Ada yang memang terhapus semuanya. Itu keterangan di buku pemaknaan kosakata Al-Qur'an. Bedanya afuun sama ghafurun itu begitu. Tapi terampuni, cuman tulisannya isi eneh, tapi nggak direken tulisan. Saya nggak direken. Nah, tapi ada sudah hilang sama sekali. Kalau tobatnya sungguh-sungguh ya, diikuti baik sampai lali, dilalikan. Nah, baik kita insya Allah ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga saya taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.